إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ikhwani rahimani wa rahimallah, ikhwan wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dinikmati tertib soyah. Pada malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan min usuli aqidati ahlussunnah wal jamaah yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Ibnu Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada malam ini insyaallah ta'ala kita mulai halaman yang ke-7 ya, yaitu Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnati wal Jamaah, golongan yang selamat yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Kana al-muslimuna ala ahdi Rasulillah SAW ummatan wahidah. Adalah kaum muslimin pada zaman Rasulullah itu satu umat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-92, kata Allah, Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepada. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia ini, Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Ayat ini menegaskan bahwa pada asalnya umat ini bersatu. Pada asalnya umat ini bersatu, termasuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan membaca yang lain, karena nasu ummatan wahidah, adalah manusia dulunya satu umat. Dan kita mengetahui di dalam kitab-kitab tafsir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa zaman antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh itu sekitar 10 qurun atau 1000 tahun, dan mereka di atas tauhid, selama 10 qurun. Kemudian setelah itu, ketika datang zaman Nabi Nuh alaihissalam, kemudian muncullah kesyirikan, di mana orang-orang pada waktu itu mereka selain menyembah Allah, juga mereka menyembah Wada, Suwa, Yagus, Jauh, dan Nasab. Dan ketika itulah
timbul perpecahan. Maka para ulama kita menjelaskan sesungguhnya perpecahan itu yakni ada dua keadaan. Ketika perpecahan itu berkenaan dengan setelah umat bersatu di atas akidah, maka perpecahan yang timbul setelah umat di atas akidah yang sahihah itu karena adanya penyimpangan dalam akidah. Dan penyimpangan yang terbesar yang disebut dengan aqdamul fasad, yaitu kerusakan yang terbesar adalah asyirku billahi tabaraka wa ta'ala. Adapun perpecahan sebelum didatangkan kepada umat manusia ini akidah yang benar, perpecahan yang timbul di kalangan umat manusia sebelum didatangkan agama Allah tabaraka wa ta'ala, atau mereka sebelum mengenal agama Allah, maka perpecahan itu adalah perpecahan yang berkenaan dengan kasus kemanusiaan di antara mereka. Mungkin hasad, dengki, dan seterusnya. Oleh karena itu, itulah sebabnya pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas kutub nasihat li ahli sunnah, kita lihat bahwa iblis laknatullah alaih ketika mereka tidak mampu memporak-porandakan kita dengan akidah yang sesat, ketika mereka tidak mampu menghancurkan kita dengan manhaj yang salah, dengan akidah yang rusak, maka mereka mengambil jalur yang kedua, yaitu at-tahrish bainakum, menimbulkan huru-hara di antara kalian. Nah, ini yang disebut dengan yang tadi yang saya katakan bahwa perpecahan sebelum datangnya wahyu, perpecahan sebelum datangnya agama Allah tabaraka wa ta'ala, perpecahan sebelum adanya penerangan tentang apa yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka perpecahan adalah perpecahan yang berkenaan dengan masalah dan problematika kemanusiaan. Nah, sesungguhnya karena kita hidup di zaman di mana manusia mengenal agama, termasuk juga zaman kita ini adalah zaman di mana kita mengenal agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka perpecahan kita sekarang sudah tidak lagi berkenaan dengan perpecahan kemanusiaan, kecuali setelah kita berada di atas al-haq. Perhatikan oleh kita. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 92 kata Allah, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Di dalam tafsir At-Tabari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, kata beliau, kata-kata fa'budun atau yang serupa dengan itu, beliau mengatakan semua kata-kata ibadah yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, maka makna ibadah di sana adalah at-tauhid. Jadi ketika dikatakan fa'buduni, maka tafsirnya adalah fawahiduni, begitu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, semua kata-kata fa'budun ibadah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, maka itu maknanya at-tauhid. Itulah sebabnya mengapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam risalahnya Al-Usulus Salasah, ketika beliau menjelaskan kepada kita tafsir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, oleh beliau langsung ditafsirkan ai liyuwahhidun. Dan apakah ini hanya penafsiran dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab? Jawabnya bukan. Ini adalah penafsiran seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau yang menjelaskan seperti itu. Kata beliau, semua kata-kata ibadah di dalam Al-Qur'anul Karim itu tafsirnya adalah at-tauhid. Itulah sebabnya
ibadah yakni harus dan wajib merupakan refleksi dari nilai-nilai tauhid, aplikasi dari nilai-nilai tauhid. Siapa di antara kita yang ibadah tidak berdasarkan nilai ketauhidan, itu disebutnya al-ibadatu syirkiyah, ibadah kesyirikan, bukan ibadah yang berdasarkan nilai-nilai tauhid. Selanjutnya, ikhwan wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi bersatunya umat ini tetap tidak dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan wa kam hawala al-yahud wal munafiquna tafriq al-muslimin ala ahdi Rasulullah SAW. Dan berapa banyak orang-orang Yahudi juga orang-orang munafik sudah berupaya dengan sekuat tenaga tafriq al-muslimin, memecah belah kaum muslimin, memporak-porandakan kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Falam yastati'u, lalu mereka tidak mampu untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Jadi walaupun orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin, mereka tidak mampu. Begitu pula orang-orang munafik juga mereka tidak mampu. Bahkan di sini digambarkan qaulul munafiquna, orang-orang munafik berkata, wala tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kalian berinfak, memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah, bikin sengsara. Bagaimana caranya supaya mereka ini sengsara? Bagaimana caranya supaya mereka ini yakni ekonominya terganggu? Jadi yang namanya perusahaan ekonomi membuat sengsara kaum muslimin itu sudah sejak dahulu begitu. Bukan hanya sekarang, sudah dari dulu yang seperti itu. Itu termasuk teori basi. Ya, andai kata kita mengatakan seperti ini. Dan kaum muslimin bukannya malah surut, kaum muslimin bukannya malah berhenti dari agama Allah, atau barangkali berhenti berjuang di atas agama Allah, tidak, malah mereka semakin kuat dan semakin menguat keinginan untuk apa? Untuk berjuang di atas syariat Islam, untuk berjuang di atas agama Allah tabaraka wa taala. Hatta yang faddu, sampai mereka pergi, bubar, meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Terus pokoknya jangan dikasih nafkah, jangan dikasih biaya, jangan dikasih apa-apa, biarkan mereka supaya mereka kabur semua. Tapi ternyata apa? Ternyata faradallahu alaihim biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah kepada mereka seperti apa yang mereka ini tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala khazainus samawati wal ard, yaitu perbendaharaan langit-langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang munafik mereka tidak paham. Demikian dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-17. Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di sini, jadi di sini semua yang dilakukan oleh makar-makar orang kafir dan juga musuh-musuh Islam yang lainnya itu sudah ada jawabannya, dan kita jangan khawatir. Apa saja sudah ada. Makar-makar mereka itu tidak ada yang tidak terjawab. Semuanya sudah ada. Oleh sebab itu kita jangan terlalu takut, ya, jangan terlalu takut dengan makar-makar mereka. Umpamanya seperti yang sekarang banyak semarak, ya, apalagi di kota Bandung. Umpamanya kita terlalu takut dan gentar informasi persiapan, umpamanya salah satu aliran sesat untuk mempersiapkan peperangan, sampai di mana-mana ikhwan kita SMS, hati-hati terus begitu. Jangan-jangan antum gentar semua. Saya berkali-kali kasih tahu, Ustaz, nanti akan begini, kita akan ini. Lihat pelajaran negeri yang lain. Subhanallah, ini luar biasa. Seolah-olah kita ini dibikin apa? Jadi belum juga ketemu dengan mereka, kita malah yang takut. Padahal Nabi kita yang mulia sudah bersabda, nusirtu birubi masirata sahri, kan begitu.
Nusirtu birubi ikhwan wal akhwat. Antum harus tahu, kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa takut pada hati musuh. Antum jangan tidak percaya dengan sabda Nabi yang mulia ini. Sebenarnya mereka bersiap-siap, tetap ubahat sin bisa barang. Saking bisa lebih siap-siap kurang mah. Kita siap-siap oke. Lain implementasi lain. Barangkali salah paham. Saya berkali-kali dikasih tahu, saya kadang-kadang heran melihat ahli tauhid ini kok begitu panik menghadapi musuh yang belum jelas begitu kan. Baru juga persiapan latihan ini latihan itu. Masya Allah, mereka itu latihan harus lama. Kita nggak usah lama. Orang targetnya cuma satu kok, membunuh musuh, cuma itu aja kan. Ya, tidak perlu lama-lama. Ini harus lama. Yang penting kita bisa membunuh musuh. Caranya apa saja, yang penting yang dihalalkan dalam agama kita ini. Dulu ada sebuah pertanyaan menarik. Ini saya berkenan dengan tokoh Indonesia ya. Bapak Muhammad Nasir itu pernah ditanya, katanya, Ustaz, katanya, kalau kita berperang melawan musuh, kita nggak punya senjata gimana Ustaz? Katanya. Dia bilang, ya rebut senjata orang lain begitu. Kata Ustaz Muhammad Nasir, rebut senjata orang lain. Jadi itu kan tidak mudah. Ya dibikinnya mudah supaya bisa direbut. Bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, saya bilang, Pak ini bagus jawaban. Kenapa? Berarti memberikan motivasi. Antum jangan mikir antum musuh sudah bikin bom, musuh sudah bikin ini, sudah bikin itu. Antum stres belum juga apa-apa sudah stres. Padahal kata Rasulullah nusir tu birru'i masyirat as-sahri. Bahwasanya di antara 5 perkara yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah kata Rasul, aku dibantu dengan adanya perasaan takut pada diri musuh sejauh perjalanan 1 bulan lamanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya 1, antum semua di atas sunnah, itu syaratnya. Syaratnya 1, antum di atas tauhid yang sahih, yang sahih, di atas akidah yang sahih. Terus kita ambil pelajaran yang berharga. Perang Badar, saya mau tanya, kaum muslimin pakai persiapan tidak? Kaum muslimin waktu perang Badar pakai persiapan tidak? Tidak, menang tidak? Menang. Perang Uhud pakai persiapan tidak? Pakai, lebih banyak lebih sedikit. Lebih banyak, menang apa kalah? Sudah itu pelajarannya. Antum nggak usah bingung-bingung. Orang kita ini waktu perang Badar terniat perang itu, tapi mudah. Tapi perang Uhud sakit dunia, jangan lupa balada eleh aneh. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kemenangan kita bukan karena kita, tapi karena siapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ikhwah. Ini keyakinan ini yang paling penting. Ada pengusaha yang kita bisa. Dan yang kita tidak bisa, ya sebisanya kan begitu. Ya, karena intinya dalam peperangan al-harbu khuda, tipu daya. Begitu kan? Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan musuh? Target kita sederhana kok. Kalau kita nggak membunuh musuh, ya kita syahid kan begitu. Kalau kita bisa membunuh musuh, maka kita bisa mengalahkan dalam peperangan. Antum jangan khawatir, mati pun antum mati syahid. Ya, kalaupun antum hidup dan penuh keikhlasan berjuang, insya Allah yaitu menjadi pahlawan-pahlawan yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tapi kita terusannya. Rasulullah SAW, kalau saya tanya, Rasul itu ketika meninggal dunia mati syahid tidak? Iya. Kenapa mati syahid? Karena terkena racun. Nah, karena Rasulullah SAW itu terkena racun. Saya pernah menerangkan ya, bahwasanya di dalam Syarah Kitab Sahih Bukhari dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mendorong sebuah pertanyaan. Rasul itu syahid tidak? Kata beliau, Rasul itu lebih dari sekedar orang yang mati syahid. Kenapa? Orang yang mati syahid terbunuh di medan perang langsung mati. Tetapi beliau tidak demikian. Dalam perang Khaybar, yaitu pada tahun yang ke-6 Hijriah, maka beliau dalam perang Khaybar itu beliau diracun. Sahabat Nabi yang menelan racun tersebut meninggal seketika, kecuali Rasulullah SAW. Rasul tidak. Dan Rasul memuntahkannya, tetapi tetap racunnya sudah masuk. Bertahan 4 tahun lamanya beliau yakni berada dalam keadaan mempertahankan diri dari racun tersebut. Ada faedah yang besar menurut para ulama bahwa Rasulullah SAW, kenapa dia kuat menahan racun tersebut sampai 4 tahun, sampai ketika dia berada di dada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan,
sesungguhnya racun perang Khaybar itu masih sangat terasa. Dan beliau bercerita di hadapan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Rasulullah mengembuskan terakhir yaitu di dada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita lihat bahwa di antara faedahnya, kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ketika beliau ini meninggal dunia, dan beliau meninggal dunia karena racun perang Khaybar, dan ini adalah yakni sisa-sisa kekuatan beliau selama 4 tahun ketika diracun dalam perang Khaybar. Nah, kata Utsaimin, ini dalil bahwasanya Rasulullah beliau meninggal dunia karena racun itu. Berarti beliau meninggal dunia karena peperangan perang Khaybar. Dan itu sebabnya maka beliau, kata Utsaimin, dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Bahkan matinya cukup lama jenjangnya lama temponya cukup lama. Karena apa? Dia harus menahan sakitnya dari racun ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya demikian hebatnya bagaimana Rasulullah berjuang di jalan Allah SWT. Bahkan ada sebagian ahli yakni memberikan penjelasan berkenaan dengan kenapa Rasulullah bisa bertahan. Di antara asbabnya karena Rasulullah banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bermanfaat. Ya, kalau bahasa sekarang herbal kalau gitu ya. Cuma saya kalau agak kencang nanti sangkanya dagang herbal. Jadi walaupun dia dalam keadaan sakit begitu, tapi terus seperti itu. Nah, begitu pula dengan kita juga sama. Kita jangan khawatir, karena Rasulullah ini sudah mengajarkan kepada kita banyak hal. Di antaranya tadi, yaitu kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana ketika kita ini berperan di Allah SWT. Kita juga diajari pengetahuan yang sangat bermanfaat itu tentang masalah akidah, tauhid, dan ini yang akan mengatakan kita betul-betul bersungguh-sungguh dan tetap waspada, juga penuh dengan kesungguhan ketika menghadapi musuh-musuh kita. Selanjutnya, hawal yahudu tafriqal muslimin wa raddahum an dinihim. Dikatakan bahwasanya orang Yahudi itu berupaya untuk memporak-porandakan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, wa raddahum an dinihim, dan juga ingin mengembalikan mereka dari agamanya. Yakni bagaimana supaya kaum muslimin ini bisa kembali kepada agama mereka dulu, yaitu kembali ke dalam kekufuran. Itu upaya para orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk untuk mengganggu kaum muslimin, tidak pernah berhenti mereka ini untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Kita lihat di beberapa riwayat, di antaranya itu dalam riwayat Imam Ahmad juga Rasulullah menceritakan bahwasanya perumpamaan umat Islam ya dengan umat-umat yang lain, yakni seperti perumpamaan seseorang yang ingin mengangkat para pegawai yang pernah saya terangkan, bahwasanya perumpamaan kaum muslimin dibandingkan dengan umat yang lain seperti seseorang yang ingin mengangkat pegawai, manistajaro ujara'a, itu orang yang ingin mengangkat pegawai. Kemudian ketika itu orang yang ingin mengangkat pegawai tadi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau bekerja kepadaku dari mulai pada subuh sampai datang waktu zuhur, akan aku beri upah 1 kira. Maka kemudian satu orang, yakni maksudnya orang Yahudi mengatakan kami, maka hal itu pun diberikan kepada mereka. Kemudian orang yang mencari pegawai tadi mengatakan lagi, siapa yang mau bekerja kepadaku, yaitu dari mulai pada zuhur sampai asar, aku akan memberinya 1 kira. Maka orang Nasrani mengatakan kami, dan mereka mengambilnya. Kemudian kata orang tersebut, siapa yang mau bekerja kepadaku dari mulai pada asar sampai datang waktu maghrib, akan aku berikan upah 2 kira. Maka kaum muslimin yang mengambilnya. Lihat oleh kita dari riwayat ini, kita melihat adanya sebuah contoh bahwa orang yang paling agresif Yahudi. Yang paling agresif itu Yahudi, tapi yang paling malang mereka itu. Orang Yahudi paling agresif dia. Ya, orang Nasrani dibandingkan dengan orang Yahudi lebih agresif Yahudi. Begitu. Dan begitu pula dibandingkan dengan kaum muslimin. Kaum muslimin itu biasa saja, kalem, tapi mantap begitu kan. Sekali dapat job 2 kilo, waktunya pada asar ya kan, sampai maghrib. Lihat upahnya 2 kilo, masya Allah. Maka ketika itu Yahudi Nasrani marah dia.
Kenapa marah? Kenapa kami yang banyak waktunya cuma diupayain 1 kilo? Akhirnya menistajar ujara, orang yang sedang mengangkat pegawai tadi, dia bilang apa? Coba, apakah aku mengurangi hak kalian? Kata orang Yahudi, ya tidak sih katanya. Sudah, yang keduanya, siapa yang memilih? Ya kita, ya sudah kan beres. Kami tidak pernah mengurangi hak kalian dan ini pilihan kalian. Ya kan? Ini ada pelajaran yang menarik, ikhwan. Yahudi itu punya anak emas. Anak emasnya adalah Syiah. Dan mereka begitu agresif sekali, seperti agresifnya Yahudi. Dan itu tidak aneh. Oleh karena itu dari sini kita mengetahui bahwasanya ada pelajaran yang berharga, bahwa kita kaum muslimin tenanglah dalam menghadapi segala hal. Percaya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan semua masalah ini. Oleh karena itu, ambil pelajaran yang berharga dari apa yang terjadi atau apa yang disampaikan oleh kita yang mulia dari riwayat yang tadi. Nah, di sini dijelaskan hawal al-yahudu tafriqal muslimin. Orang Yahudi itu terus berupaya dengan sekuat tenaga untuk memporak-porandakan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, waradahum an dinihim, juga ingin mengembalikan mereka dari agama mereka supaya kembali kepada agama semula, yaitu jatuh ke dalam kekufuran. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 72, kata Allah, wa qala ta'ifatu min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah la'allahum yarji'un. Dikatakan bahwasanya dan telah berkata satu golongan dari ahli kitab, berimanlah kalian yaitu dengan perkara yang telah diturunkan atas orang-orang yang beriman, wajhan nahar yaitu di permulaan siang, wakfuru akhirahu dan kufurlah kalian di akhirnya, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Ya, oleh kita mereka ngasih contoh, langsung praktekkan. Ayo dari kalian langsung belajar, yaitu masuk di awal malam, di awal siang kamu mukmin, kemudian nanti di akhirnya kamu kufur. Sampai dicontohin. Itu saking pengen memurtadkan kita kaum muslimin, dicontohin oleh mereka. Orang kafir itu pura-pura masuk Islam, kemudian setelah itu mereka langsung murtad dari Islamnya. Di awal siang dia masuk Islam, di akhirnya dia keluar. Kamu contoh seperti itu. Sok yang banyak contohnya. Karena apa? Karena dengan adanya contoh seperti ini, maka niscaya mereka pun akan ikut. Dan biasanya kalau sudah ada contoh kan ada jadi trademark gitu kan. Kalau sudah ada contoh, wah ini sudah ada contohnya, nanti ikut-ikutan yang tadi. Sudah seperti itu. Dan itu dicontohkan oleh mereka langsung. Dan mereka sengaja memberikan contoh seperti ini supaya diikuti. Mereka bukan hanya membisikkan. Mereka bukan hanya teori, bahkan mereka pura-pura masuk Islam. Mereka pura-pura menjadi seorang muslim. Kemudian ketika mereka ini masuk Islam di awal siang, kemudian dia pun kemudian jadi murtad di akhir, yaitu di akhir siang, waktu sore. Ini untuk memberikan gambaran kepada mereka bahwa bagaimana mereka bersungguh-sungguh ingin memberikan contoh bagaimana cara murtad. Ya, bagaimana cara murtad. Bukan hanya sekedar membisikkan kepada orang supaya murtad, tapi ini caranya gini nih. Ini caranya murtad. Dikasih contoh oleh mereka supaya diikuti oleh kaum muslimin. Tapi subhanallah, meskipun dicontohkan begini, walaupun mereka seperti ini apa? Walakinnal khattata lam tanjah. Tetapi program ini ternyata tidak sukses. Tetapi rencana ini ternyata tidak sukses. Kenapa? Li'annallaha kasyafa wa qadha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap rencana mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keburukan rencana mereka. Walaupun sudah demikian, berusaha tetap disingkap rencana mereka. Walaupun mereka punya program seperti itu, tetap diungkap kesalahan mereka. Bagaimana keburukan mereka, dan kemudian mereka pun gagal lagi. Dan kegagalan demi kegagalan, yakni melawan Islam yang sesungguhnya, itu pun terjadi pada zaman-zaman berikutnya. Saya pernah baca di salah satu syarah yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang risalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab kepada masyarakat Qasim. Dan beliau di sana menjelaskan di mukadimahnya itu tentang Islam itu kuat. Beliau mengatakan Islam itu kuat karena memang Nabi kita yang mulia telah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq
Dikatakan bahwasanya la tazalu ta'ifatun min ummati, bahwasanya sekumpulan segolongan dari umatku akan terus menerus dhahirina 'alal haq, mereka mengidharkan kebenaran hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain hatta taquma sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Lihat oleh kita bahwasanya yang namanya ahlus sunnah, yang namanya ahlul haq itu akan terus ada sampai menjelang hari kiamat tiba. Yani setelah nanti mereka diwafatkan dengan adanya angin yang berhembus sebelum datangnya hari kiamat. Perhatikan oleh kita, dikatakan bahwasanya la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ahlul haq itu akan terus ada sampai akhir zaman. Sehingga kemudian beliau menggambarkan, kata Saudara Fauzan, lihat oleh kamu katanya, bahwa ketika di zaman awal-awal Islam, di zaman Rasulullah, Islam itu kuat. Di zaman para sahabat Nabi juga Islam kuat. Termasuk di zaman Al-Khulafaul Rasyidun atau Al-Khulafaul Mahdiyun Ar-Rasyidun juga Islam itu kuat. Walaupun di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi berbagai macam pergolakan, tapi tetap Islam kuat. Begitu pula di zaman di zaman Daulah Bani Umayyah juga Islam itu kuat. Begitu pula di zaman Daulah Bani Abbasiyah juga Islam itu kuat. Dan di sana kita melihat sampai kemudian datanglah yaitu zaman di mana Imam Ahmad bin Hanbal, ketika semua orang takut untuk menegakkan kebenaran, ketika semua orang tidak bisa menegakkan kebenaran, maka di sana Imam Ahmad bin Hanbal beliau tampil sebagai penegak kebenaran. Walaupun beliau harus menderita, dipenjara oleh beberapa generasi dan beberapa angkatan dari para penguasa, tetapi beliau tetap dengan penuh kesabaran penegak kebenaran, batu ujian yang menguji kaum muslimin apakah dia di atas al-haq atau bukan, tetap ada, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai dalam kitab Lamudul Mansur Sejamal Al-Quran Al-Harithi, beliau mengatakan bahwasanya siapa yang mencintai Imam Ahmad maka dia ahlus sunnah, siapa yang mencintai Imam Ahmad maka dia ahlus sunnah, dan siapa yang mencintai ulama-ulama di zaman maka dia ahlus sunnah. Siapa yang mencintai ulama-ulama yang di zamannya dan dia berposisi sebagai ulama yang menjadi batu ujian di zamannya, maka dia ahlus sunnah. Sama begitu pula di zaman kita sekarang ini. Siapa yang mencintai Al-Imam Al-Albani, siapa yang mencintai Al-Imam Ibnu Baz, siapa yang mencintai Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, maka dia adalah ahlus sunnah. Dan ini sama seperti sebelumnya. Sampai dikatakan kata beliau, kata Saudara Fauzan, lihat oleh kita di zaman Imam Ahmad sampai Islam tetap tegak. Walaupun Imam Ahmad harus menderita bertahun-tahun, tetapi ujungnya nama Imam Ahmad mulia. Nama Imam Ahmad mulia. Kemudian begitu pula setelah zaman Imam Ahmad, kemudian muncullah berikutnya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di sana kita lihat bagaimana kuatnya beliau berperang melawan yaitu orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ternyata beliau pun juga menunjukkan kebesaran Islam. Dan begitu pula di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan itu menunjukkan bahwa Islam ini kuat. Islam ini kuat dan akan dibuktikan kekuatan Islam dari zaman ke zaman dan tidak akan bisa dihilangkan. Begitu pada zaman sekarang, ketika munculnya dakwah salafiyah di mana-mana dan orang pun mulai melirik dakwah ini, atau sebagian dari mereka yang membencinya, tetapi tetap mereka tidak bisa. Padahal fitnahnya mana yang tidak lebih dahsyat daripada fitnah-fitnah yang sebelumnya. Sekarang lebih dahsyat. Bagaimana tidak lebih dahsyat? Pertama, oleh orang-orang kafir diisukan kita ini adalah gembongnya Yahudi, padahal yang mengisukannya adalah orang Yahudi, kan begitu. Terus kemudian begitu pula ketika diisukan oleh sesama muslim, maka kita dianggap bahwasanya kita ini adalah bagian dan kepanjangan tangan dari orang-orang kafir dan tidak terbukti. Bahkan dari teman kita sendiri, orang yang sama-sama berjalan seiring dan mengatasnamakan dakwah salafiyah dan juga berdakwah dengan dakwah yang sama, mereka pun juga sama. Tetapi ternyata kekuatan ini sangat kuat sekali. Dan semua itu bukan karena kita, bukan karena kita, tetapi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memang menghendaki kebenaran itu tidak boleh sirna dari muka bumi ini. Kebenaran ini tidak boleh sirna, bukan hanya ilmunya saja, tetapi juga wujud manusianya tidak boleh sirna. Oleh karena itulah di dalam menjelaskan hadis yang berbunyi innal halal bainun wal harama bainun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, maka kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, kata beliau,
innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu bayyinun jelas, wal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas, wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya ada umur mustabihat, urusan-urusan yang samar, yang subhat. Kata beliau, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang samar ini, katsirun minan nas, banyak dari manusia. Beliau mengatakan, jika dikatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, maka maknanya adalah ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata beliau, kalau dikatakan tidak mengetahui perkara-perkara yang samar ini, yakni banyak dari manusia, maka berarti mafhumnya adalah yakni ya'lamuhunna katsirun minan nas, mengetahui perkara-perkara yang subhat ini banyak dari manusia. Itu kata beliau. Lalu beliau katakan, dan beliau berikan komentar, ini dalil, kata beliau, ilmu agama ini tetap lengkap seperti yang sudah diajarkan di zaman Rasulullah. Hanya saja kita yang mendapatkannya tergantung bagiannya. Ada yang mungkin bagiannya cuma dapat berapa persen, ada yang ilmu agama cuma dapat 10%, ada yang dapatnya 90%, ada yang dapatnya 50%, dan seterusnya. Akan tetapi kebenaran itu tidak akan pernah sirna dari muka bumi ini. Dan ini oleh beliau dijadikan dalil tentang ilmu al-haq tidak pernah sirna dari muka bumi ini. Walaupun yang ada pada orang per orangnya tidak sama, tetapi ilmu kebenaran ya tidak akan pernah sirna. Dan begitu pula dengan hadis yang tadi, yang la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq, juga itu dalil bahwasanya orangnya pun juga tidak akan pernah sirna. Jadi ilmunya, ilmu tentang al-haq tidak pernah sirna. Yang keduanya, orangnya juga tidak pernah sirna. Oleh karena itu, maka kebenaran tidak akan bisa dihilangkan. Kebenaran ini tidak akan bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Begitu pula dengan orang-orang. Meskipun mereka berjuang mati-matian, tapi mereka tidak akan bisa menghilangkan itu semua. Nah di sini orang Yahudi sudah berupaya sekuat tenaga sampai mereka berusaha dengan sehebat-hebatnya bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan kaum muslimin, dan mereka tidak mau. Hawalu marratan saniyatan, mereka pun berupaya yaitu pada yang kedua kalinya. Fa'akhudu yudzakkiruna al-ansar ma jara bainahum min adawatin wa qurbin qabla al-Islam. Mereka pun berupaya yang kedua kali, maka mereka mulai yaitu yudzakkiruna al-ansar, mengingat-ingatkan kembali, menyebut-nyebut kembali kepada orang Ansar ma jara bainahum, apa yang sudah terjadi di antara mereka min adawatin, dari permusuhan, wa hurub, dan juga peperangan qabla al-Islam, sebelum Islam. Dibangkitkan ruh jahiliyah. Dikatakan innaka imru'un fika jahiliyah. Kan begitu. Kata Rasul, sesungguhnya kamu adalah orang yang pada dirimu masih ada karakter jahiliyah. Dulu pun pernah terjadi para sahabat Nabi saling mencela, tetapi kemudian diluruskan oleh Rasulullah, innaka imru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu adalah orang yang pada dirimu masih ada kejahilian. Padahal kata Rasulullah, ketika Islam datang, seluruh masalah jahiliyah ini sudah disimpan, sudah dihilangkan. Oleh karena itu, kata para ulama, tidak boleh kita mengatakan bahwa zaman sekarang adalah zaman jahiliyah modern, jahiliyah abad ke-20. Tidak boleh. Bahkan termasuk kesalahan perkataan adalah orang yang mengatakan bahwasanya ada jahiliyah abad 20. Tidak ada. Jadi kalau dikatakan zamannya zaman jahiliyah secara menyeluruh, maka tidak ada. Dan ini tidak benar. Tetapi kalau innaka imru'un fika jahiliyah, kata para ulama, hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau orang per orangnya jahiliyah ada. Daerah tertentu ada daerah ada. Tetapi kalau zamannya secara menyeluruh itu tidak benar. Zaman sekarang zaman jahiliyah modern seperti yang dikemukakan oleh Syed Qutb, Muhammad Qutb mengatakan begitu. Itu tidak benar. Tidak ada zaman jahiliyah setelah Rasulullah datang, tidak ada. Dan tidak ada yaitu dunia ini sudah terkena zaman jahiliyah, tidak ada. Setelah Nabi datang jahiliyah tidak ada. Adapun orang per orang maka itu ada. Adapun negeri-negeri tertentu ada. Tetapi kalau dikatakan zaman ini zaman jahiliyah secara menyeluruh tidak ada. Kenapa? Karena dengan diutusnya Nabi SAW maka tidak ada lagi yang disebut dengan masa jahiliyah. Nah, kemudian
mereka orang-orang Yahudi berupaya untuk membangkitkan permusuhan di kalangan orang Ansor. Aus, Khazraj, mereka berperang bertahun-tahun, bahkan mereka puluhan tahun berperang. Maka dibangkitkan lagi itu dalam musuh kawal dan seterusnya. Tetapi ternyata apa? Ternyata mereka tidak berhasil. Dan wa ma taqawwalu bihi min as'aril hijab, dan apa saja yang mereka ada-adakan dari perkataannya, yaitu berupa syair-syair yang berisi ejekan-ejekan. Fi ma bainahum, di antara mereka ada as'aril hijab, yaitu syair-syair yang di dalam berisi tentang al-hijab, yaitu hujuan, ejekan-ejekan. Fi ma bainahum, yang berlaku di antara mereka. Fa kasafallahu khatatahum, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan rencana mereka ini biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, beriman, jika kalian mentaati segolongan dari orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang-orang ahli kitab dari kalangan orang Yahudi, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka ingin sekali mengembalikan kalian ke dalam kekafiran setelah kalian beriman. Jadi orang kafir itu luar biasa. Mereka tidak akan pernah ridho sampai kita kembali menjadi kufur. Mereka itu tidak akan pernah ridho sampai kita kembali kepada agama mereka, sampai kita kembali menjadi orang kafir. Dan kata Syekhul Islam Muhammad belum mengatakan, kata Syekhul Ibnu Taimiyah belum mengatakan agama orang kafir itu sama. Agama orang kafir itu sama, yang beda itu cuma variasinya aja. Makanya kan kafir ada dua, ada kafir kitab, ada kafir musyrik. Nah, kitab dan musyrik itu variasinya. Sedangkan akidah mereka sama, yaitu kafir. Ya, akidah mereka sama, kekufuran. Adapun kafir kitab dan kafir musyrik itu variasinya. Adapun kita, yakni kaum muslimin, bahwasanya kita tidak sama dengan mereka. Agama mereka agama kekufuran, agama mereka agama kesyirikan, sedangkan kita agama ketauhidan. Sedangkan kita memperjuangkan keimanan, yaitu terutama iman yang pertama, iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di sini kita tahu bahwasanya mereka berupaya terus, tetapi apa? Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini. Jadi ternyata makar-makarnya orang kafir itu sudah dijelaskan dengan gamblang. Makar-makarnya orang kafir sudah diterangkan dengan panjang lebar, dan mereka tidak akan bisa mengelabui kaum muslimin. Maka dari itu sampai kemudian diterangkan di dalam ayat ini, yaitu pada ayat 106 dikatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, itu pada hari di mana tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ya, putih berseri wajah orang-orang ahlu sunnah dan ahlul jannah. Kemudian wa taswaddu wujuh, dan juga hitam legam wajah orang-orang ahlul bidah dan ahli hawa nafsu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih dalam kitab tafsir At-Tabari juga beliau memberikan penjelasan pengertian yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, yakni yauma tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah, sedangkan wa tabyaddu wa taswaddu wujuh yaitu wujuh ahli bid'ah wa ahli dhalalah. Jadi hari di mana wajah mereka, yaitu wajah ahlu sunnah, wajahnya ahlul jannah, putih berseri-seri, dan hari di mana wajahnya ahlul bid'ah dan ahli kesesatan, yang mana wajah mereka hitam legam. Dan ini dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk apa? Untuk membatalkan, ya, membatalkan dan mementahkan rencana orang-orang kafir yang ingin memporak-porandakan dengan cara menimbulkan persoalan di kalangan kaum Ansor. Perhatikan oleh kita upaya mereka berikutnya yang ini, yaitu dengan membangkitkan masa lalu dari permusuhan di antara mereka, peperangan di antara mereka dibangkitkan. Ini sudah tidak berbicara tentang akidah, ini sudah tidak berbicara tentang manhaj, tidak. Tapi ini berbicara tentang, yaitu bagaimana sesungguhnya mereka ingin menghancurkan kaum muslimin dengan cara menimbulkan at-tahrish bainahum, timbulnya pertengkaran, percekcokan, ya, perkelahian, perseteruan antara mereka dalam masalah-masalah manusiawi, dalam masalah-masalah kemanusiaan. Makanya kalau kita perhatikan di kalangan kita pun
kelihatannya banyak problem masa itu, ya, karena problem dagang yang saling bersaing, akhirnya nggak mau bersatu. Di majelis ilmu juga ketemu cuek, kenapa? Musuh bisnis. Begitu. Ada lagi yang dia nggak akur. Lantaran apa? Lantaran dulu kalah bersaing. Ya, kalah bersaing. Ya. Karena apa? Dulu ketika datang sama-sama sedang mencari jodoh, ternyata sama tujuannya. Ketika datang ke sana dia kalah bersaing, juga tidak bersatu lagi. Ya, seperti itu. Padahal masya Allah, yang seperti ini harusnya tidak terjadi. Tapi setan kan tidak mau kita ini bersatu. Maka ketika dari jalur manhaj tidak bisa dipisahkan, dari jalur akidah kita sepakat. Kemudian mereka cari apa? Yaitu at-ta'ris bainakum. Bikin berbagai macam persoalan di antara kita. Termasuk juga maka banyak sekali persoalan di antara kita, umpamanya di antara para dai-nya tentang persoalan beda pendapat, mereka tidak masalah. Tapi ketika mereka terjadi beda pendapatan, ini masalahnya. Ketika beda pendapat tidak ada masalah, ustaz dengan ustaz bisa damai. Kita beda pendapat, sudahlah kamu yang begitu nggak apa-apa. Ini ikhtilaf fikih apa? Itu ketika beda pendapat. Tapi ketika sudah problem yang beda pendapatan, itu lain urusannya. Dan ini urusannya menjadi besar. Padahal itu adalah perkara duniawi. Dan mereka terjebak dalam masalah seperti ini. Nah, oleh karena itu, ikhwan al-fat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini teruskan, waja'an Nabi SAW ilal ansor, dan Nabi SAW datang kepada orang Ansor. Fawa'adhahum, lalu beliau menasihatin mereka. Wa dzakkarahum, dan juga mengingatkan mereka bi nikmatil Islam, yaitu tentang nikmat Islam, wastima'ihim bihi, dan berkumpulnya mereka dengan Islam ba'dal firqati, setelah mereka berpecah belah. Ikhwanul akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, saya bertanya, mana nikmat yang lebih dahsyat daripada kita berada di atas manhaj salaf? Ini adalah nikmat yang besar. Ya, nikmat yang besar adalah kita kenal manhaj salaf. Ini nikmat yang besar. Adapun persoalan persaingan bisnis dan kemudian kita kalah, sudah itu mah variasi dunia itu memang gitu. Bahkan kalau kita berbaik sangka ketika kita ini kalah bisnis umpamanya, ini saya sengaja pertajam maksudnya ya, karena ini banyak terjadi ya, banyak terjadi. Ya, umpamanya kita sama kawan kita ini kita kalah, kita bersabar. Pertama, muhasabatun nafas dulu. Bisnis saya ini kira-kira syar'i tidak? Itu dulu. Jangan tuduh, wah itu gak beres itu. Jatuhin harga saya, jangan begitu. Yang paling penting itu dulu, bahas dulu bahwasanya ini kita bisnisnya benar tidak. Ketika ternyata bisnis kita benar, sudah dipelajari, sudah dikaji, sudah ditanyakan, ternyata benar semua, maka jawaban yang kedua, oh ini berarti kita harus bersabar. Ada perkara yang mungkin kita tidak tahu di balik semua ini. Ternyata apa? Ternyata nyata di kemudian hari setelah dia ini nggak bisnis lagi, nggak kayak dulu, ternyata dia rajin menuntut ilmu. Oh rupanya dulu nggak rajin dia, kan itu masalahnya. Oh dulu nggak rajin, berarti kita tertipu. Itu pertolongan dari Allah. Kita gagal dalam bisnis, berkali-kali bisnis gagal terus, si orang teh malas ngaji, malas gitu kan. Tapi setelah gagal dan ternyata nggak bisnis lagi, rajin, itu kan manfaatnya. Tapi sebaliknya, ketika dia gagal, ternyata nggak rajin ngaji. Ketika dia berhasil, ternyata rajin, maka ketika antum ternyata sukses, itu sudah merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu betapa berbahagianya kita. Maka apabila kita perhatikan, tidak ada orang yang paling berbahagia di kolong langit ini, kecuali orang yang berada di atas petunjuk. Itu yang paling berbahagia. Tidak ada kenikmatan yang paling dahsyat dalam hidup ini, kecuali apabila kita hidup di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Oleh karena itu, bukankah saya sudah pernah menyampaikan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahwa orang-orang yang beriman itu ulaika ala hudan min rabbihim, mereka berada di atas petunjuk dari mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kalimat ulaika ala hudan, mereka di atas petunjuk, ini merupakan perkara yang pokok di dunia ini. Siapa yang di dunia ini berada di atas petunjuk, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Dan siapa yang tidak di atas petunjuk, maka dia adalah orang yang merugi. Oleh karena itulah di sini Nabi SAW mengingatkan kepada mereka tentang apa?
nikmat Islam. Bukankah engkau dulu bermusuhan, kemudian engkau dipersatukan dengan Islam? Ya, diterangkan oleh Allah Taala, wa taslimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yakni berpegang teguhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan bermusuhan. In kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum min ikhwan. Dikatakan bahwasanya ingatlah bahwasanya ketika kalian dulu berada di tepi jurang kemudian di sana oleh Allah diselamatkan, maka dikatakan fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah SWT menjadikan hati antara kalian fa'asbahtum min ikhwana, maka jadilah kalian menjadi orang yang bersaudara dengan sebab nikmat Allah Taala. Oleh karena itu, maka Rasulullah mengingatkan kepada mereka tentang nikmat Islam ini. Wastima'i bi ba'dal firqah, dan juga berkumpulnya mereka dengan Islam setelah mereka berpecah belah. Maka begitu Nabi SAW mengingatkan seperti ini, fatasofahu, maka mereka pun bersalaman, mata'anaku, dan mereka juga yakni saling berpelukan, saling berangkulan. Karena demikian, karena mereka menyadari dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah contoh bahwa mengapa para sahabat Nabi, torikonya, perjalanan hidupnya, cara beragamanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu ya idza nasiya fadzukira fadzakara. Apabila dia lupa kemudian diingatkan, mereka tidak ingat. Para sahabat Nabi itu istimewanya begitu. Para sahabat Nabi bukan tidak pernah berbuat dosa, mereka pernah berbuat dosa. Tetapi istimewanya mereka kalau diingatkan, mereka ingat dan mereka kembali. Mereka tidak pernah menutup kebenaran. Mereka terbuka menerima kebenaran. Diingatkan, mereka mau mendengarkan dan mereka mau kembali. Kemudian wafasilat khattatul yahud, maka di sini rencana orang Yahudi pun kemudian porak-poranda. Fabaqiyal muslimuna ummatan wahidatan, dan kaum muslimin tetap yaitu dalam keadaan umat yang satu. Allah Ta'ala amarahum bil istima', dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka supaya berkumpul alal haq, di atas kebenaran. Al istima' alal haq, berkumpul di atas kebenaran. Wanahum 'anil ikhtilaf wa tafarruq, dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang mereka dari ikhtilaf dan tafarruq, dari berselisih dan berpecah belah. Yang dimaksud yaitu berselisih dari kitabullah dan juga tafarruq, berpecah belah dari kitabullah Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 105, Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan yang jelas. Sesungguhnya berselisihnya mereka setelah datangnya keterangan yang jelas, ini persoalannya bukan persoalan duniawi, tapi persoalan keyakinan yang timbul dari hawa nafsu mereka. Begitu pula waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka setelah diterangkan seperti ini, maka mereka pun tahu, dan rencana orang Yahudi pun juga menjadi porak-poranda dan tidak tersisa, dan rencana mereka tidak bisa memecah belah kaum muslimin. Namun apa yang terjadi? Karena sesungguhnya mereka ini terus dan memang terus berjuang untuk memecah belah kaum muslimin, maka mereka membuat banyak makar. Maka di sini kita lihat bahwasanya waqad syara'alahum subhanahu wa ta'ala fi adai ibadat fi shalat wa siyam wal hajj wa talabil ilm. Di sini Allah SWT juga telah mensyariatkan untuk mereka supaya al-istima' fi adai ibadat, yaitu supaya berkumpul di dalam menunaikan ibadah di salat, siyam, wal hajj, wa talabil ilm. Baik dalam salat, begitu pula dalam saum, haji, dan juga dalam menuntut ilmu. Dan Nabi SAW kana yahussu ala istima'il muslimin. Nabi SAW juga yakni menganjurkan supaya kaum muslimin bersatu, wa yanhahum 'anil tafarruq, dan melarang mereka dari berpecah belah.
wal ikhtilaf dan berselisih. Wa kana Rasulullah yukhbiru khabaran, dan Rasulullah mengabarkan satu kabar, makna hasu al istima' wa nahyu an tafarruq, yang pengertiannya adalah yaitu al-hasu al istima' wa nahyu an tafarruq, yaitu menganjurkan supaya berkumpul di atas kebenaran dan melarang dari berpecah belah. Wa kana yukhbiru bi hudusi tafarruqin fi hadhihi ummah, dan lalu Nabi SAW mengabarkan yaitu tentang akan terjadinya berpecah belah dari umat ini, yaitu perpecahan yang terjadi pada umat ini. Kama hasal al-umam qablaha, sebagaimana juga sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Haitsu qala Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, kata Rasul, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan menemukan, dia akan melihat ikhtilafan katsira, ikhtilaf yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di, dan berpegang teguhlah dengan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdi yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk min ba'di, sepeninggalku. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Dan juga kita tahu bahwa Nabi kita yang mulia juga telah mengingatkan kita akan berpecah belahnya umat ini. Seperti yang Rasul terangkan, waktu Rasul selama iftaraqul Yahud ala 71 firqatan. Yahudi telah berpecah belah. Yahudi telah berpecah belah, bukan akan berpecah belah, telah berpecah belah. Iftaraqul Yahud, Yahudi telah berpecah belah. Ala 71 firqatan, menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara, Nasara berpecah belah dan sudah berpecah belah. Ala isnatayn wa sab'ina firqatan, menjadi 72 firqah. Wasataftariqu hadhil ummah, dan umat ini pun akan berpecah belah. Ala salasin sab'ina firqatan, menjadi 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Semua berpeluang ke neraka kecuali satu. Qulna, kami berkata, man hiya ya Rasulullah, siapakah dia gerangan Rasulullah? Qala, kata Rasul, man kana ala misli ma anna ali al-yawma wa ashabi, yaitu siapa saja yang dia berada di atas seperti yang aku dan para sahabat pada hari ini berada di atasnya. Di sini diterangkan yakni bahwa Nabi kita yang mulia Nabi SAW menghabarkan kepada kita tentang apa? Tentang bahwa walaupun memang sudah dihadapi berbagai macam problem di zaman Nabi, sudah dipecahkan, semuanya sudah bereskan. Bahkan makar-makar orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir Quraisy, Arab jahiliyah, makannya semua sudah dipatahkan. Dan memang obatnya sudah ada semua di Quran. Obatnya sudah diterangkan oleh Rasulullah. Tinggal sekarang ini masalahnya adalah apakah kita ini mau berobat apa tidak. Iftiraqul ummah adalah Iftiraqul ummah adalah penyakit. Dan ini sudah ada obatnya. Obatnya apa? Yaitu obatnya 2, obat dan 1 pantangannya, ya kan? Apa itu obatnya? 1, alaikum bisunnati. Yang kedua, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan pantangannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, pantang bikin bid'ah, pantang melakukan bid'ah. Itu. Kalau obatnya terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sunnah sahabat Nabi, tapi bid'ahnya terus, itu namanya berobat terus, pantangan juga terus, gitu kan? Ya begini sembuh tidak? Tidak. Batuk terus, makan yang gorengannya terus, diobat terus, obat batuk sudah beli 5 botol, gitu kan? Batuknya belum selesai. Sama dengan sekarang juga. Ya, ini umat ini nggak pernah selesai penyakitnya, berpecah belah terus. Kenapa? Karena bid'ahnya terus dilakukan terus. Kalau sudah seperti ini repot. Kenapa? Karena apabila kita ini yakni melakukan bid'ah dalam agama, maka berarti kita tidak ingin sembuh. Jadi ada sebagian orang yang marah kalau disebut penyakitnya. Dia katakan apa? Lagu-lagu bid'ah, segala bid'ah. Dia lupa ini penyakitnya. Diingatkan ini harus sembuhkan. Mereka apa bilang? Segala bid'ah. Jadi mereka pengennya tidak bid'ah semuanya. Mereka tidak dikatakan sakit, mereka dikatakan sehat, padahal mereka sakit. Ini tidak bisa. Kalau mereka tetap mengatakan tidak boleh mengatakan bid'ah, tidak boleh menjelaskan bid'ah, ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Di satu sisi Nabi kita yang mulia banyak sekali menyebutkan kata bid'ah, di sisi lain kita tidak boleh menyebutnya. Heran. Sama seperti orang di zaman sekarang ini, ketika kita menyebut tentang manhaj salaf, tidak boleh.
Nggak boleh. Alasannya apa? Alasannya bahwa ini adalah sebutan sekarang, pernah terjadi zaman dahulu. Padahal Nabi kita yang mulia sudah bersabda, apa katanya? Ilhaqi ya salafika salih Utsman bin Maz'un. Ketika Rasulullah berkata kepada Zainab, apa kata Rasul? Dalam riwayat Imam Ahmad dengan derajat hasan, Nabi kita yang mulia berkata kepada Zainab bintu Rasulullah, ilhaqi salafaki salihah Utsman bin Maz'un. Ikutilah oleh kamu wahai Zainab pendahulumu yang soleh Utsman bin Maz'un. Misalnya sebut ilhaqi salafaki salihah, lihat kalimatnya, pendahulumu yang soleh. Jadi yang ngomong salafus soleh itu adalah Nabi Muhammad, dan yang menyuruhnya Rasulullah, menyuruh supaya kita mengikuti salafaki salihah. Karena dia berkata kepada Zainab. Begitu pula Nabi kita yang mulai dalam Republik Muslim juga mengatakan kepada Fatimah. Kata beliau apa? Kata beliau, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya pendahulu bagimu adalah aku. Ya. Kalau kepada Fatimah mengatakan fa innahu ni'mas salafu ana laki, maka kepada Zainab beliau mengatakan ilhaqi salafaki salihah Utsman bin Maz'un. Siapa Utsman bin Maz'un? Dia adalah saudara sepupu Rasulullah. Dia adalah saudara sesusu Rasulullah. Dan Utsman bin Maz'un adalah yaitu as-sabiqun minal muhajirin. Dia adalah pendahulu dari kalangan muhajirin. Oleh karena itu tentu saja dikatakan, kenapa dikatakan ilhaqi salafaki salihah Utsman bin Maz'un, itu menunjukkan bahwasanya sesungguhnya Nabi kita yang mulia sudah menyebut itu. Nabi kita menyebut salafus salih, kita nggak boleh menyebut salafus salih. Nabi kita menyebut masalah bidah, kita nggak boleh menyebut masalah bidah. Jadi pusing ini. Jadi kita sebut apa lagi? Karena apa? Karena tidak ada satupun perkara yang berbicara tentang agama kita ini. Di saya seluruh yang kita sebut selalu berbenturan dengan mereka, karena mereka memang telah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ketika diketahui di zaman Rasulullah semua upaya Yahudi itu gagal, tapi Nabi SAW mengingatkan kita bahwa suatu saat kalian akan berpecah belah. Kalian akan berpecah belah, tapi jangan khawatir. Berpecah belah itu adalah penyakit, dan Rasul sudah memberikan obatnya. Dan obatnya ini yang harus diminum oleh kita. Apakah dia? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan yang keduanya, kita harus menjauhi pantangannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, di sini terangkan bahwasanya wa qad waqa'a ma akhbara bihi Rasulullah, dan sungguh telah terjadi apa yang Rasulullah kabarkan. Fatafaraqatil ummatu fi awakhiri asr sahabat. Ternyata umat itu yakni berpecah belah, telah terjadi pecah belah umat fi awakhir asr sahabat, yaitu di akhir zaman para sahabat Nabi yang mulia ridwanullah alaihim ajma'in. Walakinna hadat tafarruq lam yu'assir katsiran fi kayanil ummati tailata asril qurunil mufaddalah. Akan tetapi tafarruq ini tidak berpengaruh banyak, yaitu terhadap keadaan umat tailata asril qurunil mufaddalah, sepanjang masa 3 qurun yang terbaik tadi. Allati asna alaiha Rasulullah, yaitu yang sudah dipuja Rasulullah biqauli dengan sabdanya khairukum qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Memang di zaman ini tafarruq sudah mulai terjadi, tetapi tidak banyak. Dan ketika itu walaupun terjadi, itu yang namanya kebenaran al-haq masih jelas sekali. Ya, ini kelompok sesat, ini lurus, ini udah jelas sekali dan masih jelas itu. Tetapi kalau sekarang masya Allah, ini betul-betul sulit jelasnya. Anggaplah begini, setelah kita lihat mana agama yang benar, Islam jelas, Islam benar, Islam. Udah gitu Islam, terus mana yang benar nih? Ahlus sunnah jelas, Ahlus sunnah. Lalu membias lagi, ya saya aku Ahlus sunnah, kan begitu kan? Udah begitu membias lagi. Udah membias apa? Udah membias kemudian mengerucut lagi. Bukan Ahlus sunnah, yaitu as-salafiyun, manhaj salaf. Sekarang muncul apa? Muncul mereka masing-masing mengaku kami juga bermanhaj salaf. Ya. Lalu muncul kalimat manhaj salaf versi siapa dong? Gitu kan? Manhaj salaf versi siapa? Heran, kok manhaj salaf pakai versi? Dan manhaj salaf tidak pakai versi, Pak. Kebenaran itu tidak pakai versi, kecuali versi yang berdasarkan Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Yang diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya yang Dan kemudian setelah sudah bicara manhaj salaf,
kemudian sudah jelas bermanhaj salaf, kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya ini manhaj salaf yang benar terus sampai muncul ini manhaj salaf yang sama-sama manhaj salaf, sama-sama bermanhaj salaf, berakhir dengan ahlus sunnah wal jamaah dan seterusnya. Tetapi juga masih ada lagi fitnah yang dasar lagi. Apa itu? Fitnah salaf yang mana dulu? Begitu kan? Ini antum salaf asli apa salaf imitasi gitu kan? Begitu. Salafnya salaf mana nih? Salaf Yaman itu kan? Apakah salaf Yordania atau salafnya salaf Saudi atau salafnya salaf mana ini? Begitu. Atau rombongan pondok pesantren salafiyah gitu kan? Yang mana ini? Akhirnya apa? Ketika mereka dilakukan seperti ini, maka kebenaran pun masih terus membias. Bahkan sampai mengerucut kepada orang yang kelihatannya sama-sama bermanhaj salaf, bahkan kelihatannya sama-sama berakidah salaf, bahkan juga setiap hari setiap malam ngomongnya Quran sunnah ala fahmi salafil ummah. Terus seperti itu sama, ada berapa kelompok, ada berapa golongan mengatakan hal yang sama. Tapi heran, tidak bisa ngahiji. Tapi tetap sulit. Kenapa tidak bisa bersatu? Maka kemudian muncul istilah, oh ini salafnya salaf ijmali, kalau ini salafnya salaf tafsiri, kalau ini salafnya salaf global, kalau ini salafnya terperinci. Udah terperinci, sama-sama terperinci. Ya, kelompok ini juga memberikan kaidah-kaidahnya dan merujuk kepada kaidah para ulama. Lalu kemudian apa yang membedakan mereka? Makanya saya masih ingat nasihat saya Hasan Abdullah Hamid dalam beberapa daurah yang mengatakan semakin mirip dengan ahli sunnah ini semakin berbahaya, bukan semakin bagus. Semakin mirip dengan ahli sunnah dari firqah dhalal itu semakin berbahaya. Karena apa? Karena subhatnya sangat halus, karena subhatnya sangat tersembunyi. Oleh karena itu Imam Al-Albani ketika beliau menerangkan tentang kesesatan Sukordowi, beliau mengatakan tokoh-tokoh ikhwan muslimin itu jelas sekali sesatnya. Tetapi kalau Sukordowi maka dia agak sulit. Karena apa? Karena dia lebih berilmu, sehingga sangat halus sekali kekeliruannya. Karena dia yakni lebih berilmu. Begitu pula yang tadi. Makanya kenapa semakin mirip dengan ahlu sunnah, maka di sana betul-betul semakin sulit membedakannya. Saya pernah ditelepon oleh seseorang, dia cerita, dia sangat menyesal sekali. Kenapa? Karena dia salaf ini suami. Saya tanya, emangnya kenapa? Saya kira dia orang yang bermanhaj salaf. Dia datang dengan penampilan yang sama seperti yang salaf yang lain. Maka ketika itu tentu saja saya belum terima dia. Tapi ternyata dalam perjalanan, oh ternyata ini bukan. Saya tanya, emangnya Anda selama ini udah kenal belum? Dia bilang, saya sebenarnya waktu itu memang baru mengenal sunnah, baru meneliti manhaj salaf. Saya kira kalau yang penampilan begitu sama gitu kan. Oh ternyata beda gitu kan. Saya sudah terima. Dan ketika pertama kali dia omongnya, saya bermanhaj salaf. Saya bilang kan begitu, ada orang yang mendadak aku manhaj salaf, kalau pengen kawin itu aja. Saya beberapa kali pernah ditipu dengan seperti itu. Sampai saya betul-betul minta maaf kepada mereka, akhwat yang tertipu dengan sebab ya, ada laki-laki yang seperti itu. Dia hadir di madrasah yang ngaji, biasanya paling depan gitu, paling depan dia gitu kan, paling depan gitu kan. Ngajinya serius banget dia kan. Karena apa ya? Namanya juga pengen dinilai gitu kan. Saya ini tertipu karena apa? Harus saya berbaik sangka gitu kan. Tapi masya Allah setelah itu kemudian saya kapok lagi gitu dengan setiap ikhwan yang sering begitu. Kenapa? Karena ini betul-betul tadi bahayanya orang yang semakin mirip tidak bisa dibedakan. Fitnah dalam dakwah juga sama seperti apa? Oleh karena itu, maka di sini dikatakan bahwasanya kalau di zaman dahulu masih bisa dan masih kuat, maka zaman sekarang belum tentu bisa. Oleh karena itu sehingga ketika terjadi perpecahan tadi, itulah buktinya. Ketika terjadi perpecahan dan umat ini berpecah menjadi 70 golongan, dan kemudian ternyata kita tidak bisa mempertegas mana yang ahlus sunnah menemukan, maka ini yang akan menyulitkan. Oleh karena itu, maka kewajiban kita sekarang adalah tuntutlah ilmu sampai pada diri kita ini benar antara yang hak dengan yang batil, sampai kita menghadapi sesuatu yang sangat nyata sekali mana yang hak mana yang batil, harus sampai terang benderang. Beberapa waktu yang lalu saya berhadapan dengan beberapa tulang yang dia tulang ini sudah terobsesi dan dia terkena faham yang yang memporak-porandakan sendi-sendi dari kaidah-kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam dialog itu saya mencoba untuk menanamkan kepada mereka
bahwasanya di dalam beragama ini harus dibangun di atas ilmu, bukan semata-mata prasangka, bukan semata-mata praduga, tetapi harus di atas ilmu. Nah, di antara di antara hujah mereka itu, mereka juga ada yang mengatakan kepada saya bahwasanya kenapa kalian masih suka menerima dana dari ahlul bid'ah begitu. Seperti itu. Maka ketika itu saya jawab dengan ringan saja. Saya katakan kalau kita menerima dana dari ahlul bid'ah, tidak boleh saya bertanya. Kalau Rasul dulu menerima dana tidak dari Abu Thalib. Saya tanya begitu. Saya tanya. Dulu Rasul menerima dana dari Abu Thalib. Itu ikhwan tadi yang 6 orang itu langsung bilang, oh iya ya, Rasul juga terima katanya. Kan pamannya itu kan. Dan itu kan cukup lama berjuang dan didukung lagi. Siang malam didukung oleh Abu Thalib. Iya Ustaz ya katanya. Dia bilang begitu. Saya bilang, saya mau tanya, apa antum berani mengatakan Rasul musyrik? Karena Abu Thalib kan kafir musyrik kan? Berani tidak? Ya enggak lah Ustaz, ya sudah. Kalau enggak saya kira sudah cukup itu aja jawabannya. Dan jangan panjang-panjang. Antum bilang kita ini mau didukung oleh ahli bidah, didukung oleh siapapun. Kalau mereka itu tidak ada urusan dengan kita dikasih dana tidak ada masalah. Sebagaimana halnya juga Rasulullah juga seperti itu. Rasul dikasih dana. Rasul juga didukung oleh Abu Thalib. Bahkan kemana-mana. Bahkan Abu Thalib mengawal dia terus dalam dakwahnya. Padahal dia masih kafir, ya kan? Saya bilang, gimana tuh urusannya? Apa antum berani mengatakan Nabi Muhammad musyrik? Mereka berani mengatakan. Makanya ini contoh bahwa itu menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya kita ini seperti tadi. Yang keduanya saya tanyakan lagi, kenapa kalian seperti itu? Dia katakan, mereka semangatnya luar biasa Ustaz. Luar biasa semangatnya. Itulah yang menyebabkan kami tertarik. Saya katakan luar biasa semangat itu bukan parameter yang benar. Nabi kita yang mulia hanya bersabda dinul mar'i ala ra'ihi, bukan dinul mar'i ala himatihi, bukan. Agama seseorang itu ada pada akalnya, ada pada manhajnya, bukan pada semangatnya. Karena bilang kalau yang lebih semangat, banyak yang lebih semangat dari kita. Orang kafir juga lebih semangat. Bahkan kalau berdasarkan hadis tadi, orang Yahudi lebih semangat dia. Belum apa-apa saya duluan dapat 1 kilo, baru dia ngamuk di belakang itu kan, begitu. Ini juga sama. Jadi yang namanya beragama itu harus jelas. Kalian apa dalilnya seperti itu? Supaya apa? Supaya setiap kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu saya ingatkan bahwa setiap kita pun saya ingin mengingatkan antum belajar manhaj itu bukan belajar doktrin, bukan. Antum belajar akidah bukan belajar doktrin, tapi antum belajar tentang agama ini berdasarkan hujah-hujah yang kuat dari kita dan sunnah. Maka jangan pernah melewatkan hujahnya para ulama dari setiap apa yang kita lakukan tentang manhaj kita, tentang akidah kita atau apapun yang ada pada kita, maka tidak boleh satupun yang lolos dan lepas dari hujah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah. Oleh kita diingat terus kira-kira kalau kenapa kita begini, kenapa kita bersikap begini, itu harus mempunyai hujah yang jelas. Apabila jelas, insyaallah taala yang tadi yaitu tentang perpecahan umat ini bisa diselesaikan insyaallah. Sehingga kita ketika menerangkan kepada mereka dengan hujah yang kuat, ketika kita ditanya oleh mereka dengan hujah yang mantap, dan mereka pun akan tersenyum mendengarkan hujah itu. Karena ternyata apa? Pada dasarnya hati manusia mengakui kebenaran apabila masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Demikian, dan saya kira cukup insyaallah taala pembahasan kita pada malam ini. Dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan kami, yakni karena berkenaan dengan jalan yang macet. Mudah-mudahan kedepannya mungkin ada jalan yang lebih mudah untuk menuju ke kota Bandung ini insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Yang dipersilakan barangkali. Ustaz, ini mau bertanya tentang masalah firqah, di mana di dalam bab ini dijelaskan al-firqah an-najiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi lain, Imam Al-Ajuri di dalam kitab Asy-Syari'ah awal-awal muqaddimahnya beliau menjelaskan barang siapa yang keluar dari manhaj para sahabat, manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia telah istilahnya membuat firqah. Apakah di sini harus dipahami juga secara lughawiyah sama istilahiyah? Atau bagaimana? Ada perkataan yang bagus yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan mengatakan begini ketika menerangkan tentang dakwah salafiyah. Beliau mengatakan
di dalam salah satu tulisannya, kata beliau, wa ma siwaha, dan apa saja selain daripada dakwah salafiyah. Wa ma siwaha, dan apa saja selain dakwah salafiyah. Yajibu alla tu'tabara min jama'ati dakwah, maka wajib untuk tidak dianggap apa-apa dari bagian jamaah dakwah. Kalau bahasa ringkasnya, jadi kalau bukan dakwah salafiyah, itu bukan jamaah dakwah. Jamaah dakwah, jamaah yang mengajak kepada Allah Taala. Jamaah dakwah adalah jamaah yang memperbaiki, ya, memperbaiki umat ini. Jadi kalau umpamanya seseorang itu tidak bermanhaj salaf dan dia berdakwah di mana-mana, itu tidak sedang memperbaiki, tapi sedang apa? Sedang merusak. Makanya dikatakan wa masiwaha, dan apa saja yang selain daripada jamaah dakwah salafiyah, yajibu alla tu'tabar. Bahasanya yajibu alla tu'tabar, wajib untuk tidak dianggap min jamaah dakwah, termasuk jamaah dakwah. Sangat gamblang kan kalimat ini, tapi memang perkataan saya Shaleh Fauzan ini menyakitkan hati bagi mereka yang tidak mau menisbatkan kepada dakwah salafiyah. Baca tulisan ini bisa disobek-sobek gitu. Kenapa? Karena tulisan ini betul-betul menyakitkan hati orang lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh Shaleh Fauzan benar. Kenapa? Karena tidak ada yang paling paham tentang sunnah kecuali ahli sunnah. Tidak ada yang paling paham tentang dakwah yang hak kecuali ahli sunnah. Maka kalau tadi dikatakan bahwasanya Al-Firqatun Najiyah adalah ahli sunnah wal jamaah, kemudian saya Yahya Ali Al-Ajuri, beliau menjelaskan kepada kita, yaitu maaf sekolah ini Imam Al-Ajuri, ya, Imam Al-Ajuri bertanya syariah, dan beliau pun menerangkan demikian. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya adanya bahwa kalau seseorang itu keluar dari firqah najiyah, dari dakwah salafiyah, maka dengan sendirinya maka dia adalah orang yang tersesat dari jalan yang benar ini. Dan orang ini dia harus kembali untuk meniti manhaj salaf dan meniti jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika dia kembali, maka dia akan selamat. Jika tidak kembali, maka dia tidak akan selamat. Demikian. Allah a'lam. Ya. Tentang subhat ya. Syekh Fauzan itu bagaimana beliau itu menyikapi tentang masalah takfiri ya? Karena anak punya teman gitu, ngajinya itu di jemaah ini ya, takfir itu, dan beliau itu mengagumi kitab tauhidnya Syekh Fauzan gitu, dan mengkaji itu gimana sebenarnya? Iya, sebenarnya tidak aneh kalau mereka mempelajari kitabnya ulama-ulama kita, tidak aneh. Karena apa? Ada orang yang ketika dia membaca kitab itu, ketika dia menerjemahkan, kemudian ketika dia menerangkan, itu nggak sesuai dengan maksud ya penulisnya, nggak sesuai dengan maksud penulisnya, dan dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Makanya beberapa kan saya pernah menerangkan dia tentang kesalahan sebagian ada jamaah takfir Indonesia, itu dia membaca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kesimpulan mereka apa? Ibnu Taimiyah itu takfiri, kesimpulannya kata mereka. Nah, makanya saya kemarin pernah bicara ini ada buku bagus nih, Kaifa taqra'u kutub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa kalau orang itu tidak membaca kitab Ibnu Taimiyah dengan benar, dia akan terjatuh ke dalam yang tadi itu. Akan timbul kesalahan-kesalahan. Karena di sini beliau punya banyak itlaqat. Jadi kalau antum baca kitab Ibnu Taimiyah itu, maka di sana terkadang kita seperti orang yang mudah mengkafirkan orang, padahal itu kalimatnya mutlak. Belum takkid dia. Kalau yang namanya takfir mutlak nggak ada masalah. Kan yang menjadi masalah kan satu, takfirul muayyan. Kan begitu. Tapi kan kalau orang nggak ngerti yang itu repot. Makanya di sini dijelaskan ketika seorang itu membaca kitab Ibnu Taimiyah itu, maka dia harus membaca kitab mukhtasaratnya sebelum membaca kitab mutawalatnya. Itu kitab-kitab yang ringkasnya sebelum membaca kitab-kitab yang luas ya. Karena apa?
dia akan bingung sekali kalau membaca seperti itu. Disiterangkan kaifa taqra'u kutub Syekh fil aqidah. Syekhul Islam rahimahullah kama dzakartu lakum ja'ala kalamahu fil i'tiqad mutanawwi'an. Faminha kutubun mukhtasaratun wa hiya aidan ala darajatin fil ikhtisar. Wa minha kutubun mutawwalatun. Wa minha fatawa mukhtasarah wa minha fatawa mutawwalah. Fatariqu fahmi kalami an tudbatal mukhtasaratu. Fa min al-nazarnya. Saya ulangi sih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang sudah aku sebutkan kata penulis kitab ini, yaitu Abu Thawlah Al-Misri, beliau mengatakan ya, yaitu Syekh Shalih bin Abdul Said yang dinukil oleh beliau ya, tulis oleh Abu Thawlah Al-Misri. Di sini terangkan bahwasanya sebagaimana yang aku sudah sebutkan kepada kalian, ja'ala kalamahu fil i'tiqad mutanawwi'an. Beliau ini menjadikan perkataannya di dalam masalah i'tiqad ini mutanawwi'an, bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Sama gini. Contoh, ketika berbicara tentang sebenarnya kita ini harus waspada dari dari syirik apa, begitu kan? Syirik yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka selama itu syirik apa? Maka beliau terkadang menyebutkan dengan kata-kata syirik saja, sehingga sebagian mengatakan kalau syirik saja berarti akbar asghar, begitu kan? Terkadang dia menyebutkan syirik akbar, begitu. Terkadang dia mengatakan syirik saja. Kalimatnya beda-beda. Nah kalau giliran orang itu ketemu syirik saja, gitu kan, dengan tanpa syirik akbar itu, tentu dalam otaknya yang udah belajar tauhid, oh syirik kan ada dua kan, syirik akbar, syirik asghar. Apalagi karena tambahkan dengan satu lagi, syirik kopi gitu kan. Oh bukan syirik kopi, syirik kopi kan. Syirik kopi mana untuk kebagian syirik. Kan? Nah di sini syirik akbar, syirik asghar. Ya, kemudian setelah itu apa terjadi? Ketika orang baca seperti tadi, akhirnya bingung. Sampai pernah satu waktu ada salah seorang ustaz kita dari Yaman ini datang ke Subang ya. Terus kemudian dia hadir di majelis kita. Waktu itu saya minta supaya dia memberikan faedah kepada kita. Ya di majelis saya waktu itu. Saya sengaja undang. Ketika itu dia menyampaikan materi. Di antaranya masalah ini. Ditanyakan masalah ini gimana nih tentang masalah syiriknya. Syirik apa ini katanya? Nah, dia bingung kan syirik. Anak itu dia bingung gitu. Akhirnya saya terangkan bahwa di sini memang para ulama kita menjelaskan tentang bahayanya syirik. Nah, kalau saya Utsaimin dia mengatakan jelas bahwasanya ini adalah syirik akbar yang akan menyebabkan seseorang, yakni apabila melakukannya maka dia akan neraka selama-lamanya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menerangkan dengan beberapa redaksi. Terkadang dia mengatakan dengan syirik akbar, terkadang dia mengatakan dengan syirik saja. Maka saya bin Baz mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan sesungguhnya yang akan menyebabkan orang masuk ke neraka selama-lamanya, kata beliau, itu adalah syirik akbar. Tetapi ketika dikatakan bahwasanya dia akan masuk neraka, maka disebutkan dengan kalimat syirik, maka di sana ditafsir, yaitu syiriknya dua. Bahwasanya orang masuk neraka itu mungkin syirik akbar, mungkin syirik asghar. Tapi nanti diperinci lagi, kalau syirik akbar maka dia neraka selama-lamanya. Kalau syirik asghar la khuluda fiha, dia akan kekal di neraka, begitu. Nah, diterangkan seperti tadi bahwa oh iya ternyata ada perincian tentang masalah tadi. Ini contoh, makanya di sini terangkan bahwasanya ja'ala kalamahu fil i'tiqad mutanawwi'an. Beliau telah menjadikan perkataannya di dalam i'tiqad itu mutanawwi'an, bermacam-macam. Fa minha, maka di antaranya kutubun mukhtasaratun, ada kitab yang ringkas, wahia aidan ala darajat, dan dia pun juga ternyata tergantung kepada tingkatan fil ikhtisar dalam ringkasnya. Yang ringkas itu kan ada yang sangat ringkas, ada yang semi ringkas gitu kan. Tidak betul-betul ringkas begitu kan. Seperti itu. Dan juga wa minha kutubun mutawwalat, dan juga di antaranya ada kitab yang panjang. Wa minha fatawa mukhtasara, dan juga ada fatwa yang ringkas. Wa minha fatawa mutawwalah, dan juga ada fatwa yang panjang. Maka fatoriku fahmi kalamihi. Nah ini kesimpulannya. Maka metode untuk memahami perkataan Ibnu Taimiyah adalah antudbatu al-mukhtasaratu. Maka dia mesti antudbatu mukhtasarat. Pegang dawabit tentang mukhtasaratnya. Makanya kata beliau, pelajari kitab mukhtasarat Ibnu Taimiyah, baru kau pelajari kitab yang mutawwalat, yang panjang-panjangnya. Jangan terbalik untuk baca dulu kitab Mazmul Fatawa. Sementara kitab akidah atau akidah wasitiyah belum pernah dibaca. Atau antum baca sementara antum belum pernah belajar kitab
akidah Hamawiyah atau kitab akidah Tadmuriyah, Anda baca dulu kitab akidah Wasitiyahnya Ibnu Taimiyah, kitab akidah Tadmuriyahnya atau Hamawiyahnya, begitu. Ya, dibaca semuanya. Setelah itu baru kemudian baca kitab-kitab yang mutawalatnya. Dan antum harus punya kitab-kitab itu, jangan sampai tidak punya, kan? Apalagi seorang salaf, gimana salaf, gitu kan? Harus baca kitab itu supaya tahu, ya. Ulah disebut namanya gak kalau mana tadi kayak satu telah kan tadi. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah itu harus mengenal kitab-kitab tadi. Bahkan para ulama kita menganjurkan kepada kita semua supaya banyak membaca kitab-kitab akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dibaca kitab ini sebagai apa? Pondasi di dalam memahami akidah yang sahih. Nah, ala kulli hal, dari keterangan ini maka taulah kita bahwa begitu pula dengan yang tadi. Orang kalau membaca kitabnya Shalih Fauzan, kemudian dia ternyata memahamkan dengan maksudnya, maka mereka ambil. Dan mengapa mereka seperti ini? Karena memang pada sebagian orang, yakni ada yang mengambil perkataan yang menguntungkan dari kalamnya para ulama. Padahal apa? Padahal sebenarnya para ulama kita tidak begitu maksudnya. Cuma oleh kita dianggapnya begitu. Mereka baca kitab Shalih Fauzan, apa maksudnya? Ada beberapa kemungkinan. Satu, yakni kemungkinan bahwasanya ada perkataan Shalih Fauzan yang dianggap sepaham menurut dia, padahal itu sebenarnya hanya perkiraan dia. Ini yang pertama. Yang keduanya, dia memakai kitab Shalih Fauzan karena dia tahu ulama seperti Shalih Fauzan ini adalah ulama pegangan dari para ulama yang lain di dalam persoalan manhaj. Kita lihat tidak ada as'ilah tentang masalah manhaj kecuali bertanya kepada Shalih Fauzan. Bahkan yaitu sama tuh Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah saya sampaikan dulu kan, bahwasanya ketika beliau ditanya, ya Syekh, kalau engkau meninggal dunia, ketika pas bin Baz hidup, kalau engkau meninggal dunia, kepada siapa kita ini bertanya? Maka beliau mengatakan Ishaq Syekh Soleh. Tanyalah oleh kamu Syekh Soleh. Ketika dia bertanya kenapa bukan kepada Syekh Fulan, yang dimaksud yaitu Syekh Utsaimin, beliau mengatakan Fulan faqih, wasal Syekh Soleh. Kalau Syekh Fulan faqih, dia ahli fikih. Tapi kalau kamu bertanya, tanya sama Syekh Soleh aja. Ya, jangan sama ya simpulan ini jangan, tapi tanya sesuai. Tanya kepada sesuai bin Abdul Al-Fauzan. Itu menunjukkan bahwa beliau ada keutamaan. Dan Shalih Fauzan pada sebagian penjelasannya memang terkesan ketika beliau menerangkan tentang persoalan pengkafiran kepada penguasa, kesannya seperti yang mendukung kaum takfir, padahal tidak. Cuma mereka terkesannya mendukung seperti itu. Kenapa? Karena tadi terkadang dengan kalimat yang bersifat takot begitu ya, yaitu pemutakan dan oleh mereka dimanfaatkan seperti itu. Dan saya pernah mendengar sebuah berita yang sangat menarik sekali. Di kita ini tidak sedikit ahlul bidah sekarang ini membahas kitabnya ulama salaf. Begitu. Ada orang membahas kitab Syarah I'tiqad Syarah Lum'atul I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, itu dibahas. Ternyata giliran masuk kepada pembahasan asma wa sifat, yaitu mensifati tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, begitu diterangkan Allah punya tangan, maka diberikan bantahan oleh dia. Allah punya tangan, ditahqiq dia. Ini sebenarnya tangan ini enggak betul. Yang betul tangan adalah al-quwah, al-qudrah, kekuatan, itu yang betul. Nah, begitu, dan itu diterangkan oleh para ulama. Kan coba begitu kan, mustaminya bodoh semua. Oh iya. Padahal para ulama itu siapa gitu kan? Para ulama itu siapa? Kalau dia sebutkan dalilnya luar biasa. Ternyata tidak disebutkan. Padahal kalaupun dia sebutkan dalilnya, ada dalilnya. Cuma rupanya dia kurang ide. Padahal hadis itu banyak gitu. Tentang apa? Tentang asma wa sifat. Lihat oleh kita ya, yaitu Syekh Gulam, ya Syekh Zakaria bin Gulam Al-Pakistani. Dia bikin kitab khusus hadis dhaif dan palsu tentang asma wa sifat. Kalau dia mau ambil aja ke situ, ambil situ. Ya kan? Tapi tentang hadis dhaif dan palsu tentang asma wa sifat, dia ambil itu. Ya ada di sana ditulis semua tentang hadis yang dhaif tentang asma wa sifat. Tentang Allah itu punya tangan yang tidak bisa diterangkan. Terus kemudian juga yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Amr Abdul Salim, yaitu tentang difa'an anis salafiyah. Bahkan dikatakan difa'an la difa'an li al-Albani faqat. Bukan hanya pembelaan kepada Syekh Albani, tetapi diaan yaitu difa'an anis salafiyah. Itu membela dakwah salafiyah. Di sana beliau menerangkan di dalam kitab itu tentang berbagai macam hujah mereka, terutama dalam tauhid asma wa sifat. Menerangkan mengapa mereka tidak mau mengatakan Allah tidak punya tangan. Kenapa mereka mentakwil tangan ini? Diterangkan hadis-hadisnya. Disana terangkan panjang lebar hadis-hadisnya. Padahal kalau mau ambil aja dari kitab itu, kan lumayan hadis dhaif, palsu, munkar kan. Lumayan kan. Seperti itu daripada dia ngomong ditakwil oleh para ulama. Masa
firman Allah ditakwil oleh para ulama. Diterangkan oleh para ulama begini maksudnya, bukan berarti punya tangan, tapi maksudnya al-quwa, al-qudrah. Apalagi kalau dia berdalil apa? Berdalil dengan kitab usul fikih yang membeda awaliyah, membawanya al-yad fi haqqil muhal, fasul fa ila al-quwa gitu kan. Seperti itu. Al-yad fi haqqil muhal, adapun tangan dalam hak Allah itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka fasul fa ila al-quwa wal qudrah, maka dipalingkan kepada makna kekuatan atau makna qudrah, yaitu kekuasaan. Ini contoh bahwasanya masa ayat Quran ditakwil seperti itu. Ini sesuatu hal yang tidak benar. Dan takwil yang tanpa dalil namanya takwil. Dan takwil yang begini adalah merupakan kesesatan di dalam beragama. Adapun takwil yang menggunakan dalil adalah tafsir. Dan itu merupakan tafsir yang sahih. Demikian Allah Ta'ala. Ustaz, Ya. Masalah al-imtihan bil ashkhas dulu kan di zaman para imam terdahulu itu menjadi biar ya. Iya. Seseorang itu ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Kalau ada orang mencintai Imam Ahmad, maka dia ahlus sunnah. Kalau tidak berarti dia ahlul bid'ah. Ini masalah ini masih berlaku nggak di zaman kita sekarang, Ustaz? Iya, masalah. Kalau berlaku siapa orangnya kira-kira? Iya. Baik. Sebenarnya bahwa apa yang tadi tanyakan itu perlu kita ketahui bahwasanya orang yang menceritakan bahwasanya dia adalah mi'yar ahlus sunnah atau bukan, itu bukan dirinya, tetapi orang yang hidup setelahnya. Dan itu dibuktikan bahwasanya setelah 3 ulama kita ini meninggal dunia, yaitu Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibnu Baz dan juga Al-Imam Ibnu Utsaimin, maka mereka mengakui tentang 3 ulama ini. Di kalangan Ahlus Sunnah tidak ada yang mengingkari tentang mereka, kecuali di kalangan Ahlul Bidah tentu mereka akan mengingkarinya. Bahkan mereka juga mengatakan bahkan para ulama kita juga menjelaskan tentang bahwasanya apakah yang namanya mujadid cuma 1 orang, maka mereka mengatakan sesungguhnya mujadid itu mungkin berbilang dan tidak ada keterangan yang menunjukkan setiap zaman ada 1 orang, tidak. Tetapi di sana mujadid itu mungkin berbilang. Karena apa? Karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya mujadid setiap bulan itu setiap awal tahun itu yaitu 100 tahun ya, di permulaan 100 tahun, bahwasanya mereka cuma 1 tidak. Maka kemudian Syekh Amr beliau menulis di dalam kitab At-Tariqatus Saniyah Sarh Sunnah Al-Salafiyah, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang paling berpengaruh di zaman ini dan di zaman ini, di saat ini, yakni 3 ulama kita. Itu dia tuliskan. Pertama Al-Imam Ibnu Baz, yang kedua Al-Imam Al-Albani, dan yang ketiganya yaitu Bilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan tidak ada yang mengingkari tentang pengaruh 3 ulama besar kita ini. Dan tidak ada seorang pun yang mencintai dia melainkan dia adalah Ahlus Sunnah. Dan siapa yang membencinya maka dia bukan Ahlus Sunnah. Dan ini pun ditulis ketika sudah tidak ada orangnya. Ada pada ketika masih ada tidak ditulis. Karena apa? Karena orang yang masih hidup la yu'manu anil fitnah, dia tidak aman fitnah gitu. Jadi kalau umpamanya di zaman sekarang kita lihat, pernahkah Syekh Al-Albani rahimahullah yakni mencaci maki manhajnya Syekh bin Baz? Tidak pernah. Pernahkah Syekh mencaci maki manhajnya Syekh Al-Albani? Tidak pernah. Begitu pula mereka tidak ada seorang pun yang saling mencela. Adapun persoalan menyalahkan istihadiyahnya dan dengan cara yang ma'ruf, maka mereka sesuai dengan apa yang mereka mampu. Bahkan yang menarik adalah seperti yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Hasan, bahwa ketika beliau ibadah haji dan bertemu di sana, yakni 3 ulama kita, ternyata apa? Ternyata Syekh Muhammad Hasan yang dari Mesir itu, dia menceritakan bahwa ketika mereka berkumpul, ketika itu orang-orang bertanya, dan ketika mereka bertanya tentang manhaj, maka yang menjawabnya adalah Syekh bin Baz. Ketika mereka bertanya tentang masalah hadis, maka yang menjawabnya adalah Syekh Albani. Dan ketika mereka bertanya tentang masalah fikih, mereka bertanya, yang menjawabnya adalah Syekh Utsaimin. Padahal ketiga-tiganya ada. Dan ketika itu kata semua Hasan, ini kebetulan saya ibadah haji, 3-tiganya ada. Dan ketika itu kami bertanya, dan para duat itu bertanya, terus para ulama di sana bertanya kepada 3 ulama ini. Lihat oleh kita, ini merupakan contoh bahwasanya sesungguhnya ulama kita, meskipun mereka berbeda-beda negerinya, meskipun mereka berbeda tempat, tapi mereka saling mencintai. Dan mereka mengakui siapa di antara mereka yang unggul dan dalam bidang apa, dan mereka berbagi dalam masalah ini. Maka ketika ditanya masalah manhaj, maka saya bin Baz yang menjawabnya. Ketika masalah hadis kata saya bin Baz, tafadhal anta ya Albani, tadi dia yang menjawabnya. Begitu pula ketika masalah fikih, saya yang diberikan oleh beliau, oleh Syekh bin Baz untuk menjawabnya. Dari sini kita tahu bahwasanya berarti itu menunjukkan bahwa di antara mereka tidak pernah ada masalah yang prinsip di dalam mendakwahkan sunnah. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa ternyata para ulama pun juga sampai hari ini di kalangan Ahlus Sunnah tidak ada yang mengingkari, kecuali man sada sududan,
yaitu orang yang ada dengan dia. Maka itulah sebabnya kalau kita baca beberapa kitab yang zaman sekarang ini sudah mulai muncul siapa yang mencintai para ulama yang berada di Baladul Haramain, siapa yang mencintai para ulama yang berada di Lazna Daimah dan seterusnya sebutan, maka mereka menyebutkan bahwa ini adalah Ahlus Sunnah karena sungguhnya mereka nyata di atas sunnah. Dan siapa yang mencintai mereka maka adalah Ahlus Sunnah. Dan itulah sebabnya perkataan ini apakah berlaku zaman sekarang? Sama berlaku. Dan yang seperti ini bukan merupakan tazkiyah kepada mereka, tetapi dilihat dari thariqahnya. Adapun tentu saja yang hak yang mengetahui hakikatnya tentu Allah Tabaraka Taala. Tetapi kita melihat dohirnya bahwasanya dakwah mereka adalah dakwah yang betul-betul di atas sunnah. Demikian Allah. Terima kasih, saya kira cukup ya, sudah malam, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhiri di sini. Subhanallah hamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.